Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini, dan pada kesempatan kali ini ada satu cerita datang dari Mas Junedi di Cilacap. Mas Junedi menceritakan tentang satu pengalaman horor yang pernah dialaminya sekitar tahun 2009. Jadi pada saat itu Mas Junedi sendiri bekerja sebagai seorang sopir mobil jenazah di salah satu rumah sakit di Cilacap sana gitu ya. Dan pada suatu saat Mas Junedi itu mendapatkan tugas, ya ada tugas itu ya, mengantarkan jenazah. Jadi ada salah satu pasien itu yang meninggal di rumah sakit tersebut, dan selanjutnya itu adalah tugas Mas Junedi tadi ya, untuk mengantarkan ke rumah yang bersangkutan. Tentu saja nggak sendirian, waktu itu ada beberapa sanak saudara atau keluarga yang mendampingi atau ikut di mobil jenazah tersebut. Singkat cerita, itu adalah jenazah seorang laki-laki tua, memang meninggal karena sakit dan ya mungkin karena usia juga yang udah sepuh gitu ya. Mas Junedi pun tidak ada firasat apapun awalnya ya, semuanya itu baik-baik aja, biasa-biasa aja. Dan singkat cerita lagi, jenazah pun dinaikkan ke kendaraan. Mas Junedi tentu saja ikut turun tangan ya di situ, ikut untuk memastikan segala sesuatunya itu sempurna gitu, dan mobil pun mulai melaju. Dibawa itu dengan kecepatan yang enggak terlalu cepat juga. Dan untungnya tuh begini, Mas Junedi waktu itu memang badan itu lagi ndak fit, jadi dia lagi diare, tapi diare ringan gitu ya, lagi mencret, perut itu suka kadang tiba-tiba mules sendiri, semacam itulah. Dan sebelum kita lebih jauh ke dalam cerita, mohon izin mau promo bawang gorengnya Wiji terlebih dahulu. Bawang goreng renyah kualitas premium tanpa campuran apapun, stok juga sekarang udah mulai menipis gitu ya. Dan untuk kawan-kawan kemarin yang sudah sempat memesan bawang gorengnya, terima kasih banyak. Untuk kawan-kawan mungkin yang belum sempat memesan, ditunggu pesanannya. Dan untuk kawan-kawan yang sudah mampir di channel Lampak Horor juga, terima kasih banyak atas dukungannya, atas supportnya. Baik, kita lanjut lagi cerita dari Mas Junedi tadi. Mobil pun melaju dengan santai, beberapa sanak saudara yang ikut di bagian depan ada di situ, yang di belakang itu juga ada, yang depan itu nanti yang pemandu jalannya ya. Ya, terdengar mereka tuh lagi ngobrol-ngobrol, dan sepertinya dari obrolan itu ya mereka itu udah ikhlas karena udah cukup, maksudnya melayani, ngopeni gitu ya, udah cukup. Si kakek ini mungkin karena udah tua, udah waktunya, jadi ya keluarga itu udah ikhlas lah, intinya seperti itu. Adem gitu obrolan di dalam mobil tersebut. Dan yang bikin untung lagi itu kan tadi Mas Junedi kondisinya lagi gak enak, perut itu tiba-tiba mules lagi, aduh gitu kan, aku lagi bawa begini. Nah ini yang untungnya, rumah duka ini, rumah pasien yang meninggal ini itu searah dengan rumahnya Mas Junedi. Jadi rumahnya Mas Junedi itu kelewat gitu ya ke sana, nanti udah nggak apa-apa wis, habis ngedrop ini terus udah aku mau pulang dulu, aku mau buang air dulu, pikir dia semacam itu. Dan akhirnya singkat cerita lagi, mobil itu pun sampai di kediaman. Setelah diturunkan dan sebagainya, ya ngobrol-ngobrol sekitar 2-3 menit basa-basi, terus Mas Junedi pun akhirnya pamit undur diri pulang. Waktu itu perut baik-baik aja, mungkin karena dia lupa juga kali ya. Sampai akhirnya begitu naik ke mobil udah mulai jalan lagi, gembruyuk lagi si perut itu, aduh mules lagi. Ya wis lah, aku pulang dulu, aku mau ya beresin ini dulu lah, mau tak buang dulu isinya gitu, pikir Mas Junedi. Akhirnya dia pun sampai di rumahnya. Mobil itu sengaja dimasukin Mas Junedi ke halaman rumah dia, nggak mau di pinggiran jalan, nanti takut mengganggu ya warga yang lalu lalang di situ ya, karena jalanan juga nggak terlalu lebar, jalanan kampung semacam itulah.
Nah, dimasukin ke sana rumahnya Mas Junedi itu nggak ada gerbang, nggak ada apa, parkir di situ mobil jenazah gitu gede. Dia pun warga udah biasa dengan hal tersebut. Mas Junedi pun akhirnya masuk ke dalam sana, buang air lah singkat cerita. Dan waktu itu memang juga belum terlalu malam, baru sekitar jam 9-an. Lagi buang air, ibunya itu manggil-manggil, Junedi, gitu kan. Iya Bu, itu temannya nggak disuruh masuk, ngomong begitu si ibu. Hah? Temanku yang mana Bu? Kata si Mas Junedi. Itu yang ada di dalam mobil, katanya begitu kata si ibu. Mas Junedi pun langsung dek. Oh iya Bu, jadi nggak mau ini ya, nggak mau apa ya, nggak mau bikin ibunya takut juga atau bagaimana keluarganya begitu. Kalau misal, Bu, aku udah bawa temen. Oh, nanti kan mikirnya yang gimana-gimana. Nanti, iya Bu, nanti sebentar Bu, aku cuman sebentar doang kok. Tadi sengaja nggak suruh turun, orang cuman mau ini doang katanya. Oh, si ibu pun cuman jawab seperti itu. Dan nggak lama, Mas Junedi pun perasaan udah nggak enak. Aduh gitu kan, nggak beres nih kayak gini. Alah, udahlah. Udah kan beres-beres, bersih-bersih dan sebagainya. Mas Junedi langsung menuju ke depan, Bu. Aku nanti langsung jalan ya, katanya begitu. Iya, hati-hati di jalan. Bu, itu apa namanya? Ibu tadi ngelihat ada temanku di mobil, Bu. Nanya begitu sebelum jalan. Hah? Ngelihat apa, Jun? Lah, ibu tadi bilang waktu aku lagi di belakang sana, katanya ada temanku nungguin di mobil. Oh enggak, orang ibu nggak bilang apa-apa. Nah, ibunya malam nggak mengaku begitu. Nah, ibu nggak bilang, Bu. Iya, orang ibu nggak ngapa-ngapain dari tadi di sini. Nggak ke sana, nggak ke belakang ngomong sama kamu atau apa? Enggak, kata si ibunya. Oh, ya sudah. Mas Junedi pun nggak mau memperpanjang itu gitu ya. Udahlah, daripada nanti keluargaku mikir yang enggak, daripada mereka nanti pada ketakutan. Udah, dia pun wis nggak urus lah. Ke depan sana menuju ke mobil. Dilihatin dari luar, katanya ada temenku di dalam. Aku nggak bawa temen, berarti mungkin ada yang ikut kali ya, kata si Mas Junedi dalam hati. Dia pun muter-muter begini, megangin mobilnya. Kalau ada yang ikut, kalau apa namanya, kalau rumahnya pulangnya deket, ya pulang ya, jangan ikut sampai jauh, kata Mas Junedi. Kalaupun ini ikut dari rumah sakit, ya tolong, saya lagi kerja, saya juga perutnya lagi ndak enak, tolong jangan digangguin, kata si Mas Junedi. Dan sebelum dia keluar, sebelum dia apa namanya, ngeluarin mobilnya dari rumahnya, itu sempat dibuka dulu di bagian belakang, di situ dicek kan. Nah, begitu dicek, Mas Junedi melihat ada sebuah sarung kotak-kotak yang ketinggalan di bagian belakang sana yang buat bawa jenazah itu. Loh, ada sarung. Ini sarung siapa ya? Oh, jangan-jangan itu tadi ketinggalan atau bagaimana? Diambillah sama si Mas Junedi. Nah, begitu diambil, sarung itu tuh agak sedikit basah, kata dia. Sarungnya agak basah. Ya namanya refleks ya, dicium begitu. Nah, begitu dicium, baunya tuh udah enak banget, kata si Mas Junedi. Itu tuh kayak bau nanah atau bagaimana. Menyesal lah tentu saja. Asem gitu kan. Akhirnya sarungnya udah taruh di bawah. Bukan di bawah, di luar enggak ya, di mobil, cuman di bagian bawah. Tadi tuh tergeletaknya tuh di kursi yang panjang samping, yang buat kerabat ini ya, kerabat yang jenazah itu tadi duduk. Nah, akhirnya apa, Mas Junedi pun cuci tangan. Udah cuci tangan, dah ini gimana ya sarungnya ya, bawa pulang atau tak balikin aja gitu. Sudahlah, buang aja lah sarung begini, lagian kalau dibalikin juga lah ngerepotin, aku harus balik lagi ke sana dan sebagainya, nanti malah mereka lagi mungkin siap-siap buat pemakaman esok atau kapan, nanti ada mobil jenazah ke situ, bikin ribut, katanya. Udahlah, ini nanti tak buang aja, cuman ya aku buangnya nggak di sini, buangnya paling di rumah sakit. Mas Junedi pun ngeluarin mobil tadi dan mau balik lagi ke sana, mau balik ke rumah sakit kan. Jalan ke sana sendirian, itu perasaan itu udah nggak enak, sumpah.
ini kok beda dengan yang tadi ya, aku berangkat gitu, aku perjalanan tadi tuh beda banget. Kenapa kok rasanya sekarang nggak enak ya seperti ini ya? Udah gitu, bau itu tuh makin semeripit, baunya itu makin kuat, bau nggak enak itu ya, bau bacin dari sarung itu. Jadi baunya itu, mohon maaf, katanya baunya itu mirip nanah dari luka yang udah membusuk seperti itu. Wah, itu kata Mas Junedi itu sumpah, itu tuh bikin mual gitu ya. Yang tadinya aku tuh mencret, kali ini tuh aku kebalikannya, tadi mau keluar dari bawah, sekarang mau keluarnya dari atas, pikirnya si Mas Junedi. Cuman sudahlah, fokus jalan aja. Jendela dibuka akhirnya kan. Nah udah, jendela itu dibuka. Perjalanan menuju ke rumah sakit tersebut itu, kata Mas Junedi, sumpah itu serem banget. Dia itu ngelihat di belakang itu ada yang duduk, nggak tahu siapa, lewat kaca spion gitu kan. Lihat, astagfirullahaladzim, ada yang duduk, kata si ini. Duduk di pinggiran, bukan di tempat yang tengah-tengah mayit itu, bukan. Duduknya di pinggiran kayak di kursi penumpangnya lah, yang buat nungguin itu. Siapa itu ya? Ya sudahlah, ini setan, pasti ini setan. Udah, biarin aja. Aku cuek aja jalan ke sana, dan singkat cerita sampailah di rumah sakit. Begitu sampai di rumah sakit udah rame lagi kan. Mas Junedi pun buka mobilnya dan ngambil itu sarung yang kotor tadi. Diambil, gak dilihatin, gak apa. Mobil pun ditutup lagi, ditaruh di tempat sampah. Waktu itu langsung bluruk gitu aja. Nah udah ditaruh tempat sampah, mobil kan langsung dibersihkan ya sama si itu, dan singkat cerita udah selesai ya. Mas Junedi pun karena mau ganti shift, dan waktu itu udah sekitar jam 12 malam, akhirnya Mas Junedi kan pulang ke rumah. Nah udah pesen sama temannya, udah handover masalah pekerjaan, dia pun pulang menuju ke rumah. Saat pulang menuju ke rumah, ini aneh lagi, kata dia. Dari kejauhan Mas Junedi itu melihat ada seorang pria lagi duduk di kursi teras depan rumahnya Mas Junedi di sana. Seorang yang udah tua, udah sepuh, kakek-kakek lah. Itu siapa ya? Mas Junedi kan naik motor ya. Dia pun gak langsung masuk ke dalam rumah, bablas dulu waktu itu. Lewatin itu siapa ya? Kok ada yang duduk di situ? Bapakku gak setua itu, kata Mas Junedi. Apa ini ya gitu ya. Jadi mulai kepikiran, apa itu yang duduk itu adalah orang yang aku bawa tadi? Kan yang aku bawa itu kakek-kakek ya, dan yang duduk itu juga kakek-kakek gitu. Dia kan bablas, balik lagi. Lah udahlah, aku pulang aja. Kakek-kakek itu masih ada, masih duduk di situ. Biarin aja. Aku pulang ke sana, aku pura-pura ndak lihat, cuman ngedehem doang gitu ya. Nggak ngomong, nggak apa. Ketok-ketok pintu, tek, dibukain sama bapaknya waktu itu. Cekrek, udah, motor pun dibawa masuk. Nah, begitu dibawa masuk, Mas Junedi kan ke belakang bersih-bersih gitu ya. Dengan segala perasaan takutnya, masih ada rasa takut. Setelah pas lagi bersih-bersih itu, ini kedengeran di dalam rumah itu gremang-gremang. Ini bau apa sih ya? Kok ndak enak banget gitu kan. Dan akhirnya ibu pun ke belakang. Junedi, iya Bu, ini ngelihat ya. Iya Bu, kok bau ndak enak sih Jun? Apa sih Jun? Motor kamu habis ngelindes. Soalnya motornya Mas Junedi kan dimasukin ke ruang tamu di situ. Apa kamu habis ngelindes apa gitu ya, bannya kok baunya nggak enak banget seperti ini. Dan ini kayaknya datangnya dari ruang tamu, kayaknya dari motor kamu kali Jun. Bau apa sih Bu? Nah Mas Junedi di belakang itu belum merasakan atau belum menemukan itu bau apa, belum nyium gitu ya. Akhirnya begitu masuk ke dalam, Bang, ini bau loh, ini kok bau yang tadi ya, dalam hati doang ya Mas Junedi. Dia pun langsung menuju ke motornya ke sana. Nah begitu masuk ke ruang tamu, baunya itu tambah kuat banget. Kayak ya seruangan tamu itu, baunya itu muter-muter buwel di situ. Di mana ya? Tapi itu tadi udah aku buang, kata si Mas Junedi. Dan akhirnya apa?
Dia pun nyari-nyari di motornya, Pak. Aku ngelindes sesuatu yang baunya mirip, tapi kayaknya enggak deh. Kalau misal ngelindes telepong misalkan, ya enggak seperti ini baunya. Dicariin gitu ya. Dan akhirnya apa, Mas Junedi pun kepikiran, apakah di jok gitu ya. Dibuka jok motornya, begitu dibuka, sarung itu ada di sana. Mas Junedi pun cuma diem aja gini, langsung joknya ditutup lagi, bruk. Mas Junedi ke belakang, Bu, plastik katanya. Plastik buat apa, Jun? Akhirnya ke sana ke belakang ngambil plastik bekas kan. Plastik bekas diambil, motornya joknya dibuka lagi. Ini bapak ibunya, adik-adiknya itu juga menyaksikan hal tersebut. Apa sih, Jun? Apa sih, Jun? Itu sarung. Mas Junedi cuma ngambil sarung terus dimasukin ke dalam kresek, diikat begini, srek, ditaruh di depan sana. Saat itu baru rencana mau tak taruh di depan sana. Nah, begitu Mas Junedi sampai di pintu depan, dia itu sempat berhenti. Dia keinget, tadi waktu aku mau pulang, kan ada kakek-kakek itu di situ. Ini enaknya gimana ya? Dia masih ada atau bagaimana ya? Lah aku nggak ngerti masalah beginian, dan aku sepertinya aku tuh nggak punya salah apa-apa. Kok aku digangguin kayak gini ya? Udahlah, bismillah, kata situ. Buka pintu, jegrek, kakek itu masih ada di sana. Ini keluarganya pada ngikutin, Jun, mau kemana? Jun mau kemana? Kakek itu, yang melihat itu cuma Mas Junedi. Keluarganya itu nggak ada yang melihat. Akhirnya apa? Ngomong si Mas Junedi, Mbah, barangkali si Mbah nyariin sarung ini. Maaf, aku nggak tahu kalau sarungnya ketinggalan di mobil tadi. Itu ngomong seperti itu ya. Keluarganya pada bingung, Jun ngomong sama siapa? Tapi Mas Junedinya udahlah, nggak ngejawab keluarganya dulu. Mbah, ini ya Mbah, sarungnya tak taruh di sini, ditaruhlah di mejanya di situ. Mas Junedi pun akhirnya masuk. Nah, begitu masuk, ya nanya-nanya keluarganya, Jun, kamu ngomong sama siapa sih, Jun? Enggak apa-apa gitu kan. Nah, begitu masuk ke dalam ruangan itu, bau itu pun udah hilang, udah bersih. Udah nggak bau lagi gitu ya. Pintu kan udah dikunci, jegrek-jegrek. Ditungguin di sana. Mas Junedi belum ngomong banyak sama keluarga. Udahlah, tunggu dulu sampai ini selesai minimal ya. Sekitar 15 menit kemudian, Mas Junedi pun akhirnya ngecek. Itu kan tempat duduk tersebut deket sama kamar depan. Nah, kamar depan itu ada jendelanya. Kalau dilongok begini itu kelihatan di situ yang lagi duduk siapa. Mas Junedi pun ngelongok begini. Oh, udah nggak ada. Nah, begitu udah nggak ada, akhirnya dia pun cerita. Ini udah dini hari waktu itu. Apa yang terjadi si Jun, dan Mas Junedi juga berat rasanya kalau misal tak pendem sendiri. Sementara ya hal ini tuh udah mulai melibatkan keluarga ya. Keluarga udah nyium baunya dan sebagainya. Mas Junedi pun cerita, Pak, aku itu tadi habis nganterin jenazah ke daerah situ, Pak. Dan pas pulang, aku kan memang sengaja mampir ke sini karena memang lagi mules, Pak. Ya itu pertama ya Bu, ya tadi aku nanya kan, Ibu nanya ngomong itu, ada temanku nungguin di mobil. Kan Ibu bilang enggak, tapi aku denger itu, Bu. Suara Ibu itu ngomong begitu, ngasih tahu kalau di mobil itu ada yang nungguin. Orang aku kesini itu nggak bawa siapa-siapa kok. Nah, tapi aku tanya Ibu katanya nggak bilang apapun. Ya wis lah. Aku juga nggak mau cerita panjang-panjang, kata si Mas Junedi. Akhirnya sudah kan, aku ke depan tuh Bu, ke sana. Nah, begitu ke depan ke situ, tak buka mobil kan. Ya aku nemu, loh kok ada sarung. Pas tak pegang, lu sarung kok. Mau diterusin Mas Junedinya tuh waktu itu agak sedikit takut. Tapi akhirnya diterus, kenapa Jun? Sarungnya itu bau, udah enak banget katanya, bau nanah. Udah, cuci tangan, taruh lagi di situ kan. Mas Junedi pun akhirnya nganter ke sana. Nah, perjalanan ke rumah sakit, tiba-tiba ada yang duduk di situ di dalam mobil. Aku ada yang nemenin. Sampai di rumah sakit itu sarung tak buang. Ya udah, begitu balik ke sini, loh, kok di depan itu ada kakek-kakek. Jun, emang kamu nggak ngelihat ya yang meninggal itu kayak gimana? Yo Pak, kayak gitu kan udah dibungkus Pak dari rumah sakit. Aku nggak tahu bentuknya itu seperti apa. Cuman aku mikirnya ya tadi kan bilangnya ya ini kakek-kakek gitu kan, usianya udah tua lah dan sebagainya. Terus tadi ada yang duduk itu juga kakek-kakek. Terus apa? Sarung itu udah tak buang di tong sampah.
kenapa tadi baunya seperti itu, dan ternyata itu dari jok motorku. Sarung itu kok masuk ke dalam jok, apa aku salah buang atau bagaimana ya? Perasaanku itu ngebuang ke tong sampah, tapi ternyata aku malah masukin ke jok motor. Mungkin seperti itu, kata si Mas Junedi. Terus kebawa ke sini dengan bau yang aduh gak enak banget lah katanya. Dan tadi pas aku keluar, Pak, Bu, itu aku serahin ke orang itu, ke sosok kakek-kakek yang lagi duduk di sana. Kakek-kakeknya gimana sih bentuknya gitu kan? Kakek-kakek biasa, pakai kaos kutang gitu ya, yang warna putih, pakai sarungnya itu kotak-kotak warnanya biru sama merah kalau ndak salah. Itu lagi duduk di situ. Ya udah tak kasihin aja, Pak, ini sarungnya, kata si itu Mas Junedi. Dan udah aku masuk. Ya itu, Pak, Bu, yang aku alamin itu seperti itu. Oh gitu, serem ya Jun ya. Kamu sebelumnya pernah ngalamin begini ndak? Ndak pernah sih, Pak. Itu kalau misal cuman kayak bau-bau wangi gitu ya, misalkan bawa habis nganterin ke rumah, terus pas baliknya bau wangi itu masih aja di sana. Udah buka jendela, masih aja seripat-seripit. Itu aku sering kayak gitu ya, wajar lah, namanya parfum ya Pak ya, parfum orang meninggal nempel di mobil mungkin atau apa, itu wajar. Cuman yang kayak gini aku itu baru pertama, dan aku bingung padahal kayaknya aku tuh ndak punya salah apapun. Tugasku itu cuman nganterin doang dari rumah sakit menuju ke rumah yang bersangkutan, tapi ya aku ndak tahu malah dapet beginian katanya begitu. Ya sudah, ndak apa-apa lah, semoga kamu ngalamin begini besok dapat rezeki atau apa, katanya begitu. Akhirnya sudah, si Mas Junedi pun ya wis lah, ya udah ngalamin hal seperti itu dan sepertinya udah selesai. Sampai akhirnya keesokan harinya gitu ya, ini beneran omongan ibunya itu terbukti. Ada satu rezeki kayak semacam undian, bukan undian judi begitu, enggak ya. Dia itu, si Mas Junedi itu kayak ngirim semacam kupon-kupon gitu ya. Jadi beli produk apa, terus dia kirimkan kuponnya, ternyata Mas Junedi itu keluar namanya, dan lumayan hadiahnya waktu itu sepeda motor. Nah di situ keluarganya pun tuh, Jun, berarti itu, kata si bapak sama ibunya, masa sih Pak, Bu? Ya mungkin gitu ya, itu kamu malamnya habis digangguin seperti itu, keesokannya dapat rezeki katanya. Orang dulu itu bilangnya begitu, kalau misal dagang atau apa, terus habis ketemu digangguin sama setan kayak gitu, biasanya itu dagangannya mau laris. Itu ada yang ngomong seperti itu. Mas Junedi pun, apa iya ya? Ya bisa jadi seperti itu gitu ya. Cuman dia sendiri cenderung, lah aku dapat ya karena memang udah rezekiku. Kalau masalah pengalaman horor yang aku alami semalam itu bonus dari pekerjaan lah, yang aku juga ndak tahu, mungkin badanku lagi capek, tak paksain bekerja, akhirnya ya menimbulkan kayak gitulah, semacam halusinasi, perasaan tak buang ke tong sampah, ternyata aku lupa masukin ke motor dan sebagainya. Atau mungkin kakek itu yang di sana itu mungkin cuman muncul dari pikiranku yang mengada-ngada, kata si Mas Junedi. Ya mengambilnya itu di tengah-tengah lah, Mas Junedi nggak percaya yang begitu banget, mistis banget, karena ya ini berhubungan sama pekerjaannya ya. Kalau dia terlalu mempercaya itu, nanti yang ada yang muncul itu takut. Tapi kalau dia coba pakai rasio, dibanding-bandingin begini, ya lumayan menekan rasa takut itu, dilogikakan lah intinya. Dan ya alhamdulillah, rezeki dapat motor itu bener-bener gak kepikiran sama Mas Junedi. Ya itu aja satu cerita dari Mas Junedi di Cilacap sana. Terima kasih banyak atas ceritanya Mas Junedi. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya. Semoga cerita ini tetap bisa menghibur kawan-kawan semua. Untuk kawan-kawan yang sedang berpuasa gitu ya, selamat berpuasa. Untuk kawan-kawan mungkin yang tidak ikut-ikutan puasa, ya selamat menikmati bulannya aja, selamat menikmati liburnya gitu ya. Baik, terima kasih. Apa ya? Oh iya, terima kasih untuk kawan-kawan semua, kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak.
Kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya Wiji, tentu saja tak lupa terima kasih banyak. Yang sudah mampir di channel Lapak Horor juga terima kasih. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki, yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Baik, sampai jumpa di episode selanjutnya. Riang Biru, jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.